Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Himbauan kepada seluruh yang sama-sama mengaku sebagai umat Islam, baik level masing-masing provinsi maupun level NKRI sampai level sebumi. Himbauan itu adalah 4 aliran pengetahuan pemahaman ajaran agama Islam harus bersatu pada masing-masing pribadi sebelum masing-masing pribadi bergabung dengan masing-masing jamaah, dan masing-masing jamaah harus melebur menjadi satu jamaah, satu perbuatan. Sampai di sini saudara-saudari paham? Yang dimaksud 4 aliran pengetahuan pemahaman ajaran agama Islam adalah masing-masing pribadi harus piawai perkara ini, yaitu perkara pengetahuan pemahaman syariat, thoriqoh, hakikat, dan ma'rifat. Moga dapat dipahami 4 aliran tersebut barusan itu harus melebur menjadi satu dalam pengetahuan pemahaman. Ya, setelah melebur menjadi satu unit, menjadi satu sarana dan prasarana, maka harus mewujud menjadi sifat, harus mewujud menjadi perbuatan. Jadi di dalam satu perbuatan, bagi yang menganut ajaran agama Islam harus ada 4 nilai tersebut. Sampai di sini paham? Kita lanjut. Jadi sebelum kita kaji lebih dalam pada konten berikut atau via WA 082179045777, apapun prinsip, apapun pengetahuan pemahaman, apapun aliran agama, ya, harus diawali oleh realita sejarah. Siapapun yang dikultuskan, siapapun yang disebut, ya, itu harus berdasarkan sejarah yang kuat. Ya. Jika kita sudah sepengetahuan, sepemahaman, sama-sama sadar, sama-sama kenal sejarah sesuai pengetahuan, pemahaman atau prinsip yang masing-masing anut, sejarah ini dengan sendirinya akan menjernihkan dan mengeluruskan pengetahuan pemahaman masing-masing. Ya, terutama kepada para mubalik umat Islam. Dalam sebutan ulama sebagai pewaris Nabi, sadarilah Nabi itu meninggalkan warisan perang yang tertunda. Terakhir sekali adalah perjanjian Hudaibiyah yang dikhianati. Ya. Dan masing-masing mubalik, ustadz, kiai, dan macam-macam yang menerima keuntungan materi berkelanjutan juga popularitas atas nama ajaran agama Islam, antum sekalian tidak berhak menerima keuntungan materi berkelanjutan dan popularitas jika mengaku sebagai pewaris Nabi. Sampai di sini paham? Ya, kalau untuk level Minang, pahami tulang 8 karek. 8 karek ini kalau dikaji sangat mendalam. Ya, kalau kita bahas secara dialog yang lebih sedalam-dalamnya itu sebulan belum kelar. Itu yang namanya tulang 8 karek. Tulang 8 karek ini sekilas saya uraikan, itu nanti ada uraian basa nan salapan, limbago nan salapan, ya, pemahaman nan salapan. Disinilah letaknya Minang. Ajaran agama Islam
sesuai yang disampaikan tadi, syariat, thoriqoh, hakikat, dan marifat. Baru ini satu level. Ya. Dan level sebumi ini, di Arab sekalipun, beliau-beliau sudah menyepelekan. Tidak ada yang komplit lagi pada masing-masing pribadi secara pengetahuan pemahaman. Ya. Sementara di Minang, syariat ada 4, thoriqoh ada 4, hakikat ada 4, marifat ada 4. Itu namanya Basan dan Salapan. Dan itu dikaji lagi lebih dalam bisa menjadi 16. Paham? Dikaji lagi menjadi 16. Karena berat bahasannya masing-masing dari yang tadi dimulai dari 1 per 1. Bukan per 4 lagi. Dan itu akan berlanjut terus. Jika ini disepelekan, maka niat, pola pikir, pengetahuan, pemahaman maupun perbuatan itu dijamin keruh dan kusut. Ya. Contoh sederhana lagi, ajaran agama Islam itu ada yang namanya rukun iman. Harus dipahami, rukun iman, rukun itu adalah tata cara atau metode. Ya, kurang salah satu saja tata cara, itu ibarat memasak tidak akan terjadi, tidak akan ada yang matang. Ya. Dan oleh 5 tata cara percaya ini harus membuahkan kepercayaan. Ya, dan buah dari kepercayaan ini harus naik level menjadi level yakin. Level yakin inilah modal untuk menuju rukun iman. Bukan menuju rukun iman, tetapi menuju rukun Islam. Nama lain rukun Islam adalah rukun yakin atau rukun akidah. Jadi kembali lagi kepada rukun iman tadi, tata cara percaya. Dalam 1 kali percaya menuju yakin itu ada 5 nilai. Ya. 6 nilai kalau dalam rukun iman, ya. Dalam 1 kali percaya ada 6 nilai. Dan di dalam rukun Islam, di dalam suatu rukun percaya, rukun akidah, dalam sekali yakin itu harus ada 5 nilai. Itu secara pengetahuan pemahaman, secara maknawi. Ya, dan kita sama tahu jika sudah piawai mengolah pengetahuan pemahaman, maka akan jadi ilmu. Dan ilmu jika tidak berwujud di dalam sifat maupun perbuatan, itu sama dengan 0. Jadi tidak berhak mengaku-ngaku, oh saya sudah menganut ajaran agama Islam, oh saya sudah melakukan ajaran. Itu sama sekali belum. Umumnya baru melakukan tata cara atau melakukan masing-masing rukun. Itu pun belum komplit. Dalam satu kepercayaan sudah melakukan masing-masing rukun dengan benar, belum. Begitupun rukun Islam. Ya. Karena dasarnya pada rukun iman, ya, kan ada 6, masing-masing rukun itu ada rukunnya. Dan itu harus memakai metode bimbingan hantaran. Begitu juga dengan rukun Islam. Masing-masing rukun dari rukun Islam itu ada rukunnya. Salah satu contohnya sholat atau syahadat. Syahadat itu ada 7 rukunnya. Dan sholat itu rukunnya ada 13. Seterusnya sampai rukun haji ada rukunnya masing-masing rukun. Bagaimana sekiranya jika ini tidak antum pahami? Ya. Jadi 4 aliran ajaran agama Islam ini harus bersatu. Silahkan cari di jamaah masing-masing atau di majelis masing-masing. Jika tidak ada, ya, jika tidak ada, hubungi 082179045777. Kita mulai secepat-cepatnya pemerataan pengetahuan pemahaman, alih generasi, kaderisasi, dan penyadaran bagi yang menjabat gelar mubalik. Apapun LC Kiai Syekh, ya, harus dikembalikan lagi seperti rukun iman dan rukun Islam. Dasarnya itu adalah 25 syahadat. Jadi 25 syahadat antum masing-masing harus saya perbaharui. Harus kita perbaharui, harus kita revisi, harus merevolusi pengetahuan pemahaman paham salah.
salah sadar, salah tahu mengenai 25 syahadat. Jika 25 syahadat keruh dan kusut, maka rukun iman 2 sampai 6 juga rukun Islam 2 sampai 5 itu keruh dan kusut. Cuman merasa-merasa saja. Dipastikan ajaran agama Islam belum dilakukan sama sekali sampai saat ini. Karena masing-masing cuma melakukan rukun. Tolong dibagikan video ini kepada Buya masing-masing, Bupati, Wali Kota, Gubernur, seluruh Indonesia, seluruh bumi. Biar mereka yang mengalih bahasa Indonesiakan kepada bahasa beliau masing-masing. Ya, Imam Mahdi mana lagi yang saudara-saudari tunggu sifatnya? Hah? Mesias mana lagi yang saudara-saudari tunggu turun sifatnya? Hah? Apakah mau ibarat gunung Merapi mau meletus? Hah? Hewan saja sudah tahu dia gunung Merapi mau meletus. Harusnya kita juga sudah tahu sifat dari Mesias dan Dajjal. Kita seharusnya sudah tahu. Kalau hewan dia sudah kabur itu dari lereng gunung Merapi. Tidak menunggu gunung meletus. Apakah kita mau menunggu yang benar-benar wujudnya dulu Dajjal? Mau benar-benar menunggu dulu Mesias? Barulah akan sadar semua. Sudah banyak peringatan-peringatan nyata. Sebanyak-banyaknya sifat buruk Dajjal yang datang, juga sudah lebih banyak sifat baik Mesias yang sampai kepada antum masing-masing. Ya, harus lebih teliti. Ya, sebanyak-banyak itu kesesatan, pemaksaan, kezoliman yang datang. Sebenarnya peringatan-peringatan dan orang-orang yang ingin mencerdaskan antum sekalian sebenarnya sudah sangat banyak dan sudah sangat banyak menjadi korban. Menunggu apa lagi? Ya, kami himbau seluruh TNI Polri yang baik, ya, yang setia dengan sumpah prajurit, 8 wajib TNI, 11 azas kepemimpinan. Tolong bantu kami, kita bersinergi. Ya. Karena negara Indonesia ini tanpa hukum, tanpa kepastian hukum, maka pengusaha selalu akan bekerjasama dengan penguasa. Cukup sekian, terima kasih. Selamat datang di channel YouTube Andi Khalifah Menangan Manusiawi, plus di channel YouTube Andi Khalifah ABSSPK, channel sebelumnya. Selamat datang di akun Facebook Penghulu Marapa Alam. Selamat datang di Instagram Minang Manusiawi. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjutkan chatting via WA.